warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan koperasi di negara Jepang, Filipina, dan juga Malaysia. Sejarah koperasi di Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di negara Jepang pada tahun 1900, 33 tahun sesudah pembaharuan oleh Kaisar Meiji. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Ada dua macam koperasi pertanian di Jepang. Yang pertama yaitu koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, dan pemberian bimbingan. Koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, dan koperasi bunga-bungaan. Jepang pada 1921, Koperasi Nada dan Koperasi Kobe didirikan di bawah kepemimpinan Toyohiko Kagawa, Bapak Gerakan Koperasi Pertanian. Kedua badan usaha ini bergabung atau amalgamasi menjadi Koperasi Nada Kobe Koperasi di tahun 1962. Kemudian berubah nama lagi menjadi Koperasi Kobe pada 1991. Tujuan pergerakan koperasi di Jepang terutama demi memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin. Caranya, ia menganjurkan 7 koperasi. Pertama, pembagian keuntungan yang saling menguntungkan. Kedua, perekonomian yang manusiawi. Ketiga, pembagian modal. Keempat, pembatasan eksploitasi. Kelima, desentralisasi kekuasaan. Keenam, kenetralan politik. Ketujuh, menekan segi pendidikan. Sejarah koperasi di Filipina. Lahirnya koperasi di Filipina dipicu oleh lahirnya kebijakan reforma agraria. Koperasi yang berhasil di Filipina adalah Federasi Koperasi Mindanao atau FEDCO yang memiliki sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Mideko adalah salah satu koperasi yang pendiriannya didukung oleh LSM pada tahun 1986. Koperasi yang berhasil adalah Federasi Koperasi Mindanao atau FEDCO. Koperasi sekunder ini memiliki sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Anggota koperasi tersebut mengelola hampir 5.000 hektar lahan dengan komoditi pisang. FEDCO mengekspor pisang Cavendish ke Jepang, Cina, Korea, dan Timur Tengah. Sebagian besar petani anggota FEDCO adalah penerima manfaat program reforma agraria dan dukungan dari bank untuk melanjutkan pengembangan koperasi. FEDCO mendapatkan dukungan dari bank. Bank ini juga menjadi tempat pembayaran jika ada transaksi pembelian. Selain dukungan pemerintah, LSM dan bank, koperasi petani juga perlu menjaga jaringan sesama koperasi. Sejarah koperasi di Malaysia. Gerakan koperasi di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1959 pada pemerintah kolonial. Penciptaan RIDA atau Otorita Pengembangan Pedesaan dan Industri pada tahun 1990 membantu memfasilitasi melalui pengembangan pedesaan yang terintegrasi. Misi utamanya untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalakkan kekuatan mereka sendiri. Visi dan misi koperasi di Malaysia yaitu pertama, koperasi tumbuh karena kemiskinan akibat ekonomi dan sosial akibat sistem kapitalisme.
Kehadirannya terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan semuanya. Yang kedua, keberhasilan atau kegagalan koperasi ditentukan oleh keunggulan koperasi, yaitu kemampuan berkompetisi melayani anggotanya agar usahanya tetap survive dan berkembang. Yang ketiga, saat ini banyak koperasi di negara-negara maju sudah menjadi koperasi besar atau sektor pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan yang mampu bersaing dengan koperasi kapitalis. Keempat, koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan yang komparatif di era globalisasi dan perdagangan bebas, seperti kualitas dan keunikan produk yang dipasarkan dan kekuatan modal. Yang terakhir kelima yaitu perkembangan koperasi yang sangat pesat membuktikan tidak ada korelasi negatif antara masyarakat dan ekonomi modern. Persamaan dan perbedaan koperasi Jepang, Filipina, dan Malaysia. Persamaannya yang pertama yaitu koperasi di Jepang, Filipina, dan Malaysia terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat, petani, maupun buruh. Yang kedua yaitu ketika negara tersebut mengembangkan serta membangkitkan koperasi dengan perjuangan yang gigih, sehingga dapat menjadikan koperasi yang besar dan sukses. Lanjut, yang ketiga yaitu pertanian merupakan sektor di mana memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan koperasi di Jepang, Filipina, dan Malaysia. Lanjut ke perbedaannya yaitu yang pertama, satu, di Jepang koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan di Filipina dan Malaysia, perkembangan koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam rangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lanjut yang kedua yaitu koperasi di Jepang lebih bergerak di koperasi pertanian, sedangkan koperasi Filipina bergerak pada koperasi simpan pinjam, dan Malaysia bergerak pada koperasi pengembangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan lingkungan koperasi di Jepang ini antara lain penggunaan sistem manajemen lingkungan dalam mengembangkan dan memperbaiki standar prosedur usaha. Kebijakan Filipina untuk membangun pembudidayaan pemilik dan ekonomi pertanian. Kebijakan koperasi Malaysia membantu memfasilitasi melalui pengembangan pedesaan.